warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai Syekh Maulana Malik Ibrahim. Makamnya ini terletak di Kampung Gapurah di dalam kota Gresik, Jawa Timur. Inskripsi makamnya sendiri menunjukkan pada angka tahun 882 Hijriah. Dari tahun wafatnya ini menempatkannya sebagai salah satu penyebar agama Islam tertua di daerah Jawa. Namun secara keliru ada yang menganggap bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah Syekh Maghribi, sehingga timbul asumsi bahwa dia ini berasal dari Maghribi, yakni Maroko di Afrika Utara. Kemudian babat tanah Jawi yang disunting oleh J.J. Mensma dengan kurang tepat menyamakan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dengan nama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, yang menimbulkan kesan bahwa tokoh bersangkutan berasal dari Samarkand di Aceh Tengah. Sementara itu, Sir Thomas Stanford Raffles dalam History of Java menyatakan bahwa berdasar sumber-sumber lokal, Maulana Malik Ibrahim adalah seorang pendeta termasyhur asal Arab, keturunan dari Zainal Abidin, dan sepupu Raja Sherman telah menetap di Leran di Jenggala bersama para penganut Islam lain. Kemudian berdasarkan penulisan yang lebih belakangan, beberapa versi seputaran keberadaan dari tokoh Maulana Malik Ibrahim ini semakin menimbulkan banyak perbedaan asumsi yang menajam tentang jati diri tokoh yang disebut Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Bahkan menurut penulis yang belakangan ini menunjukkan susunan silsilah spekulatif Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mengaitkannya dengan golongan Alawiyin, keturunan Nabi Muhammad SAW, dari Fatimah As-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Kemudian ke Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, ke Ja'far As-Sadiq, Ali Al-Awraidai, Muhammad Al-Nakib, Isa Al-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Ali Awal, kemudian Muhammad Sahibus Somia, kemudian Ali As-Sani, Ali Khali Qassam, Syekh Muhammad Syahid Mirbad, Ali Ammi Al-Faqih, kemudian Abdul Malik Ahmad Khan, kemudian Abdullah Khan, kemudian Ahmad Syah Jalal, kemudian Jamaluddin Akbar Al-Husain, dan terakhir ke Maulana Malik Ibrahim. Sementara berdasarkan pembacaan epigraf asal Prancis, J.P. Moncure atas tulisan pada prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim ini yang ditulis dalam The Datum of den Grafsten van Malik Ibrahim te Gries. Disebutkan bahwa almarhum yang bernama Al-Malik Ibrahim yang wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah ini berasal dari Qasan, sebuah tempat di Persia atau Iran. Selain berdasar pembacaan inskripsi pada batu nisan makamnya yang dibaca oleh Mekyuta yang ditandai kalimat la ilaha illallah, surah Al-Baqarah ayat 255, kemudian surah Al-Imran ayat 185, kemudian surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, kemudian At-Taubah ayat 21 sampai 22. Itu terdapat penjelasan bahwa tokoh bernama Al-Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang berkedudukan sebagai berikut. Yang pertama, guru kebanggaan para pangeran. Kemudian penasihat raja dan para menteri. Selanjutnya sebagai dermawan kepada fakir miskin. Kemudian yang berbahagia karena syahid. Secara utuh terjemahan dari inskripsi batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim menurut J.P. Moncure adalah sebagai berikut. Inilah makam almarhum Al-Mahfur yang mengharap rahmat Allah yang maha luhur, guru kebanggaan para pangeran, tongkat penopang para raja dan menteri, siraman bagi kaum fakir dan miskin, syahid yang berbahagia, dan lambang cemerlang negara dalam urusan agama. Al-Malik Ibrahim yang dikenal dengan nama kakek bantal berasal dari Fasan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhanya dan menempatkannya ke dalam surga. Tepat wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Kemudian GWJ Drewes
menyebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali lainnya. Menurut Babat Inggresik, yang awal datang ke Gresik adalah dua bersaudara keturunan Arab, Maulana Mahfur dan Maulana Ibrahim dengan ketuanya Syed Yusuf Mahrabi beserta 40 orang penyanyi. Maulana Mahfur dan Maulana Ibrahim masih bersaudara dengan Raja Geda. Mereka berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama sambil berdagang. Mereka berlabuh di Gerwasi atau Gresik pada tahun 1371 Masehi. Rombongan menghadap Raja Majapahit Brawijaya menyampaikan kebenaran Islam. Sang raja menyambut baik kedatangan mereka, tetapi belum berkenan memeluk Islam. Lalu Maulana diangkat oleh Raja Majapahit sebagai Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam kepada orang Jawa yang mau. Sementara itu, cerita lokal menuturkan bahwa daerah yang dituju Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali saat mendarat di Jawa ialah Desa Sembalo di dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yaitu 9 km di arah utara kota Gresik, tidak jauh dari kompleks makam Fatimah binti Maimun. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pesucinan, Manyar. Aktivitas yang mula-mula dilakukan Maulana Malik Ibrahim ini ialah berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan yang disebut Desa Rumo, yang menurut cerita setempat berkaitan dengan kata Rum atau Persia, yaitu tempat kediaman orang Rum. Setelah merasa dakwanya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim ini kemudian pindah ke kota Gresik, tinggal di Desa Sawo. Setelah itu ia datang ke Kutaraja Majapahit, menghadap raja dan mendakwakan agama Islam kepada raja. Namun Raja Majapahit belum mau masuk Islam, tetapi menerimanya dan kemudian menganugerahinya dengan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang dikenal belakangan sebagai Desa Gapura. Di Desa Gapura itulah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam yang diharapkan menjadi pelanjut misinya, menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat wilayah Majapahit yang sedang mengalami kemerosotan akibat perang saudara. Jadi itu sedikit eh, pencerahan mengenai sosok Maulana Malik Ibrahim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.